kenalin dulu. Kok bisa datang sih ya? Memang namanya juga kejutan, ya kan? Oke. JC dan Mutiara yang memulainya untuk menjadi juara tunggal putri. Berikan tepuk tangan dong. Nah, sebelum ngomongin Mutiara lebih jauh, ini ada backgroundnya. Kenapa Mutiara ada di sini? Ya kan, Mut? Jadi Mutiara ini pernah mengikuti audisi 2 kali, betul ya, Mut? Yang pertama adalah di Solo di tahun 2016, tetapi gagal. Ya, Mut ya? Nangis gak, Mut? Nangis katanya, gak berkesudahan nangisnya, sedih dia. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia ikut lagi di audisi umum Surabaya di tahun yang sama, di tahun 2016. Dan di saat itulah PB Jarum akhirnya menerima Mutiara Ayu Puspitasari untuk bergabung bersama kami. Jadi adik-adik, kalau hari ini sudah bisa bergabung dengan PB Jarum, itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi kalaupun belum, selalu masih ada kesempatan. Ini contohnya, Mutiara yang ada di depan kita bisa tidak pantang menyerah, berlatih lebih baik lagi, ikut audisi, masuk PB Jarum, kemudian sekarang menjadi juara AJC 2023. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mutiara Puspitasari. Ya, dan sekarang kita akan segera memulai acara penghargaan ini. Saya ingin menyambut terlebih dahulu para tamu yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentu saja Pak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation yang sekaligus juga Ketua PB Jarum. Kemudian Bapak Supeno dan jajarannya selaku Ketua PK PBSI Ngawi Jawa Timur. Selamat ya Pak, akhirnya Mutiara bisa membanggakan Indonesia. Oh, jalannya enteng, terbang kayaknya Pak Yopi tadi tuh. Kemudian juga kepada Mutiara, terima kasih sudah hadir, Mut. Selamat tentunya, luar biasa. Dan juga tentunya ada Bapak Budi Darmawan selaku Program Manager Bakti Olahraga Jarum Foundation. Pak Budi, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Sigit Budiarto selaku Ketua Pemandu Bakat dan juga tim pelatih yang sudah mengawal para atlet audisi selama 4 minggu hingga hari ini. Baik, sekarang saatnya saya akan mengundang yang pertama Bapak Yopi Rosimin untuk bisa maju ke depan. Kemudian Bapak Supeno dan juga Mutiara. Sini Pak Yopi. Ya, betul. Sini Pak. Mutiara. Pak Supeno. Iya. Ya, rekan-rekan media, para orang tua, para atlet, inilah narasumber untuk penghargaan juara AJC 2023 di sektor tunggal putri. Kita akan mulai dengan kata sambutan dari Bapak Yopi Rosimin. Silakan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, para orang tua. Hari ini saya sangat happy kedatangan juara Asia Junior 2023 yang kita sudah tunggu lama sekali, 26 tahun nggak lahir-lahir. Tahun 2023 lahir anak didiknya Pak Supeno dari Ngawi. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini adalah awal, nextnya masih ada titel lain juara World Junior yang juga sudah lama buat PB Jarum belum, khususnya tunggal putri belum ada juara. Ini harapannya ada. Mudah-mudahan Mutiara terus bersiap, tidak puas dengan apa yang sudah dicapai di kejuaraan Asia Junior. Mutiara masih muda,
jalan karir masih panjang, dan kita berharap ketangguhan Mutiara diuji lagi nanti di Amerika di bulan apa Mutiara? September akhir di Amerika ada kejuaraan dunia junior. Mudah-mudahan di akhir tahun atau seminggu setelah World Junior kita bisa ketemu lagi untuk pesta yang lebih besar lagi, juara World Junior. Mudah-mudahan. Saya juga berharap Pak Supeno, PBSI Ngawi terus tidak bosan-bosan berjuang di tengah keterbatasan ini dan itu, tetap semangat, karena kita dengar juga Pak Supeno perjuangannya luar biasa sekali, membina atlet-atlet muda di daerah Ngawi yang mungkin nggak tahu apakah ini Mutiara menjadi orang pertama yang berkibar di Ngawi atau enggak, saya nggak tahu. Nanti kita tanyakan ke Pak Supeno. Ya, saya terima kasih sekali, luar biasa. Kita sangat bergembira. Mudah-mudahan nanti atlet-atlet audisi yang baru juga bisa menjadi saksi bahwa suatu saat nanti atlet-atlet yang akan masuk ke PB Jarum nantinya itu bisa meneruskan perjuangan Mutiara dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yopi memberikan tepuk tangan. Pak Yopi ingin nanya dulu, sebenarnya menurut Pak Yopi ini apa sih kelebihan Mutiara sehingga dia bisa akhirnya menjadi juara di AJC Pak? Mutiara itu sejak kecil sudah jadi perhatian orang. Waktu kita kena pandemi 2020 sampai 2022 itu kita nggak ada kompetisi sama sekali. Kita ngadain kompetisi sendiri Liga PB Jarum yang diselenggara di klaster kita sendiri. Kita terus ngadain setiap tahun 2 kali karena pandemi nggak ada kejuaraan sama sekali. Kita ngadain kompetisi sendiri dan Mutiara dan teman-temannya itu bersaing ketat sekali, dan Mutiara dikenal sebagai atlet yang tangguh, tidak cengeng, terus berjuang. Kalah hari ini tidak menjadi masalah, tapi menjadikan tombak atau lompatan berikutnya. Dan dia terus berkembang, masuk pelatnas juga melalui jalur yang tidak mudah, melalui jalur seleknas, temu yang lebih di atasnya. Umurnya Mutiara masih muda, sekarang 17. Jadi masih ada 1 tahun lagi untuk berikutnya. Tapi saya minta jangan menunggu tahun depan, tahun ini kalau bisa. Jadi dikenal tangguh, tidak cengeng. Kebanyakan kalau cewek kan drama. Kebanyakan drama, inilah itulah. Kalau Mutiara tangguh, tidak cengeng, terus berjuang. Setiap menu dari pelatih tidak pernah ditawar, terus dimakan sampai masuk pelatnas. Di sana pun saya melihat sama. Terus lainnya lainnya Mutiara itu selalu ingat sama orang-orang yang pernah berjasa. Pelatihnya yang dulu selalu diingat, ketua PBSI sama. Jadi rasa untuk membalas semua perjuangan tim krunya dari mulai masyhur, pelatih fisik, pelatih teknik, pengurus, semuanya ingat semua. Itu barang langka. Mudah-mudahan nextnya ini menjadi Mutiara yang sebenarnya, menjadi ratu bulu tangkis Indonesia di kemudian hari. Saya kira itu. Baik Pak Yopi, Mutiara terpendam, Bu, asik. Dari Ngawi akhirnya muncul ya Pak ya. Dan Bakti Olahraga Jarum Foundation ini memberikan apresiasi
untuk Mutiara. Apa tuh Pak maksud dan tujuan di balik itu? Saya waktu juara junior belum ada apresiasi loh Pak Yopi. Karena Yuni Kartika lahirnya kecepatan dan tidak bisa diambil kemudian hari. Bukan deposito ya Pak. Jadi apresiasi ini maknanya ada banyak sekali. Salah satunya adalah memotivasi Mutiara, mengapresiasi bahwa pencapaian ini adalah salah satu tonggak sejarah dalam hidupnya atlet tersebut. Juga bagi PB Jarum, pelatihnya dipacu kalau nanti anak buahnya, anak didiknya menjadi juara, kita memberikan apresiasi. Bentuknya seperti ini. Jejak digital yang dicantumkan dalam respon seperti ini itu luar biasa sekali. Nah, kenapa kita gelar di tengah-tengah anak-anak didik, anak-anak audisi? Itu biar kita men-challenge, menantang. Ini loh bentuk komitmen dari PB Jarum. Komitmen yang jelas, yang sudah teruji oleh waktu. Kalau kalian nanti menyusul seperti jejak Mutiara yang sekarang menjadi juara Asia Junior, kalian pun akan diberikan apresiasi yang sama. Bahkan ketua PBSI-nya juga kita ajak untuk tampil di sini. Ini adalah sesuatu yang membanggakan, memberikan panggung bagi PBSI asalnya. Walaupun sekarang Mutiara sudah di PBSI Jawa Tengah, PBSI Kudus, tapi kita tidak pernah lupa dengan PBSI asal, PBSI Ngawi itu. Baik, terima kasih Pak Yopi. Itu tadi penjelasan dari Pak Yopi Rosimin. Selalu ada apresiasi bagi para atlet PB Jarum yang berprestasi, dan ya ini juga membuka peluang bagi para anak-anak atau atlet-atlet muda Indonesia untuk juga menginspirasi, bisa berprestasi dengan sangat baik juga di sektor bulu tangkis. Dan rekan-rekan media, para hadirin sekalian, keberhasilan Puspita Ayu ini juga tidak Mutiara Puspita Sari, kok kebalik-balik sih. Keberhasilan Mutiara juga tentunya tidak terlepas dari peran Ketua Pengkap PBSI Ngawi yang telah juga membesarkan Mutiara sehingga menjadi seperti sekarang. Dan saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Supeno selaku Ketua Pengkap PBSI Ngawi. Silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yopi, Mbak Yuni, dan seluruh jajaran PB Jarum, Ananda Mutiara, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pertama mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Yopi, Pak Yopi. Jadi beberapa poin itulah perjalanan Mutiara yang sebenarnya. Saya hanya ingin sampaikan beberapa poin saja, bahwa prestasi itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Modalnya Mutiara ini hanya dua N, nekat dan niat. Kira-kira awalnya begitu, karena Ngawi ini merupakan kabupaten kota yang mungkin tidak secara akademisi, secara prestasi apapun mungkin tidak bisa mengangkat nama, tetapi karena adanya Mutiara ini lalu Ngawi menjadi fokus, salah satunya PB Jarum. Saya tentu menyampaikan apresiasi, hormat, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PB Jarum yang konsisten dalam mencari bibit-bibit potensi atlet bulu tangkis. Salah satunya adalah Mutiara Ayu Puspitasari yang awalnya anak ini tidak bercita-cita ingin menjadi atlet bulu tangkis, pemusik konon kabarnya malah jadinya. Tapi karena ini dorongan-dorongan dari lain-lain yang mendorong Ananda Mutiara ini, lalu Mutiara ini menemukan kesenangannya itu dimulai dari kesenangan dan akhirnya menjadi sebuah prestasi yang gemilang yang tentu membanggakan tidak hanya Ngawi
tentu juga PB Jarum, bahkan juga Indonesia yang sudah 26 tahun menunggu prestasi yang seperti yang dialami oleh Mbak Mutiara ini. Saya hanya berharap dan menyampaikan pesan kepada anakku Mutiara, jadilah Mutiara di tingkat nasional maupun nanti di tingkat internasional, the next level selanjutnya. Saya kira itu saja pesan saya. Saya hormat dan salut, terima kasih Koyopi saya dihadirkan di forum yang sangat membanggakan ini. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang nanti akan meniti karir di jenjang atlet bulu tangkis di bawah naungan PB Jarum Kudus Jawa Tengah ini. Saya hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Yuni. Selamat siang. Iya, baik, berikan tepuk tangan untuk Bapak Supeno. Pak, ini kalau melihat prestasi Mutiara seperti ini, sepertinya nanti PBSI Ngawi ke depannya akan berkembang nih Pak ya. Ada tren positif lah dari prestasi dari Mutiara ini Pak. Pemicu Ngawi di dunia bulu tangkis salah satunya memang Mutiara. Karena Mutiara ini sejak 2016 yang bergabung di PB Jarum, dan per hari ini kami, anak-anak kami lumayan banyak. Koyopi ada sekitar 8 atau 10 PB yang siswanya juga lumayan banyak-banyak. Pelatih lokal di sana lalu juga ingin tertantang oleh PB Jarum untuk selalu mengikuti audisi yang diadakan oleh PB Jarum. Tapi karena faktor-faktor yang lain tentu jalan yang ditempuh oleh Mutiara ini bisa jadi akan bisa diikuti oleh atlet-atlet yang ini, tidak hanya di Ngawi. Saya berharap muncul di daerah yang lain yang mungkin akan lebih berprestasi, membawa nama harum PB Jarum terutama dan Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Supeno. Sukses tentunya untuk PBSI Ngawi Pak, dan selamat juga untuk Mutiara. Sudah tadi dengan Pak Yopi, sudah dengan Pak Supeno, sekarang giliran dengan Mutiara. Mut, bocoran dulu Mut. Jadi dulunya pengen jadi pemusik itu mau nyanyi atau mau ngapain tuh Mut? Iya, mau nyanyi sih. Asik. Jadi sebelum terima penghargaan nyanyi dulu ya Mut? Nyanyi sedikit dong. Oh enggak ya? Nggak jadi masuk musik. Oh enggak jadi masuk musik. Kenapa Mut kok nggak jadi? Nggak boleh sama orang tua, soalnya katanya kalau musik nanti mikir lagi habis sekolah. Nah, ya betul sekali. Jadi ini jenjang yang cocok ya Mut ya, buat karir gitu ya. Pertanyaannya, waktu ikut AJC, target Mutiara pribadi apa? Target pribadi? Nggak nargetin sih jujur. Soalnya saya udah lihat peta permainan dari banyak negara dan juga dari semua negara saya udah lihat, dan saya rasa cukup rata. Terus juga karena saya kan main beregu dulu, jadi mungkin saya juga cukup kurang yakin kalau misalkan saya bisa sampai partai akhir di perorangannya. Iya. Jadi kalau harus membuat statement, apa yang membuat Mutiara menjadi juara tunggal putri AJC? Apa Mut? Karena nothing tulus. Asik, nothing tulus. Oke. Pertandingan mana yang paling menegangkan untuk Mutiara? Waktu 8 besar di perorangan sih, Ci. Oke, kenapa Mut? Itu karena waktu perorangan, jadi paha saya udah sakit, udah nggak bisa nekuk waktu di 8 besar. Sebelah kanan? Iya, sebelah kanan. Dan saya udah pakai taping, bener-bener penuh nih satu paha. Tapi sugesti saya kalau main pakai taping, main saya jadi jelek sih. Tapi di satu sisi paha saya sakit. Kemudian di set pertama saya kalah. Jadi saya set kedua mutusin buat lepas taping. Oke. Jadi di situ baru set kedua saya bisa menang, set ketiganya juga baru bisa menang. Jadi ada sugesti. Bagus sih sugestinya positif ya, tidak memakai taping ya. Mut, berarti pertandingan 8 besar berat, semi dan final udah nggak kerasa tuh kayaknya kalau sakit ya Mut? Atau gimana Mut? Ya sebenarnya kerasa sih, tapi karena udah masuk semi, jadinya sayang aja sih kalau nggak dipaksain, walaupun sakit sih. Udah tanggung gitu ya Mut? Iya. Jadi pada saat juara, apa yang dipikirkan Mut? Gak kepikiran sih, soalnya
nggak nyangka sih, soalnya kan 26 tahun, terus ternyata 2023 saya yang juara. Jadi kayak saya nggak nyangka juga sih. Tapi tahu ya bahwa 26 tahun itu belum pernah juara, Bu? Saya tahunya emang nggak ada yang juara sih, Ci, selama ini. Tahunya karena terakhir Kak Grego kan di runner up. Ya. Tahunya, Ci. Ya, luar biasa Mutiara membuka satu hal baru, sejarah baru untuk AJC. Pertanyaannya, seberapa besar peran orang tua untuk Mutiara? Besar banget sih, Ci, karena kan orang tua saya tahu kalau misalkan saya pertandingan ke luar negeri nggak mungkin mereka bisa datang. Jadi waktu pertandingan di Jogja, dia nyempetin waktu buat izin kerja, bener-bener dari Bergu dia nonton sampai selesai perorangan. Jadi setiap hari ada di sana. Bapak dan Ibu setiap hari ada di sana? Iya. Berapa hari itu, Bu? Hampir 2 minggu sih. Waduh, itu cuti ya berarti? Iya. Lama juga ya. Tapi berarti kehadiran orang tua memberikan hal yang sangat positif, Bu? Iya, pasti sih, Ci. Karena kan kalau saya main, pasti saya ngeliat dulu orang tua saya di mana. Kalau ada kan berarti saya mikirnya udah datang nggak boleh ngecewain. Oke, jadi pengen memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, kalaupun sekarang ini apa sih yang pengen disampaikan ke orang tua dari Mutiara? Pastinya makasih buat ayah sama ibu yang selalu nggak berhenti doain buat anak-anaknya maupun saya ataupun kakak saya sih. Pastinya doanya mereka lebih dari apa yang saya lakuin. Jadi ridhonya mereka pasti jauh lebih penting dari apa usaha saya selama ini. Doanya lebih penting, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Dan sekarang saatnya dong ya kita juga memberikan kejutan untuk Mutiara. Apa kejutannya? Kita tunggu ya sebentar lagi. Sebentar, sabar. Kejutannya apa? Bonus ya? Bonus dong kejutannya. Iya, siapa yang sudah hadir bersama kita? Rekan-rekan media. Rekan-rekan Mutiara, silahkan salim dulu. Kok bisa datang sih ya? Memang namanya juga kejutan, ya kan? Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Mutiara di sini aja. Saya di sini bertukar tempat. Terima kasih Bapak dan Ibu Mutiara sudah hadir di sini. Mic-nya. Oh, oke. Mut, gimana? Kaget? Kaget sih. Asik. Tadi kan ngobrolnya kan nggak ada, sekarang ada langsung nggak ada. Pertanyaan dulu kepada Bapak dan Ibu. Pak, katanya menemani Mutiara 2 minggu dari kejuaraan AJC itu. Kenapa seperti itu, Pak? Menemani Mutiara nonton terus gitu. Iya, terima kasih Bu Yuni. Ini semata-mata karena ingin mensupport tim Mutiara untuk dalam pertandingan itu supaya selain dari semangat dirinya sendiri, tapi kita akan menambah untuk motivasinya untuk bisa lebih berjuang dan berjuang untuk bisa juara gitu. Pak, jadi kalau habis main biasanya ngobrol-ngobrol atau gimana Pak setelah main? Biasanya gini kan, setelah dia selesai main biasanya kami tanya, terus dia akan cerita, ada tadi saya merasa kurang puas hasilnya, banyak melakukan kesalahan sendiri atau boros dalam mengontrol bola gitu ya. Oke, baik. Nah, Ibu nanya nih, kalau lagi nonton biasanya ibu-ibu ini paling deg-degannya maksimal gitu kan ya. Gimana Bu, kalau nonton tuh sampai ngintip-ngintip apa berani nonton? Tegang juga ditonton terus gitu. Gimana Bu? Terima kasih. Kalau pas nonton begitu fokus ke berdoa saja. Jadi sudah tidak peduli dengan siapa-siapa, saya langsung berdoa saja. Pokoknya fokus untuk berdoa untuk Mutiara begitu. Oke, kalau fokus berdoa berarti nonton? Ya, nonton itu sambil terus berdoa. Oh, nonton sambil terus berdoa. Jadi bisa lebih tenang gitu ya. Enggak teriak-teriak Bu kalau nonton.
Kalau pas Mutiara main itu sama sekali tidak teriak-teriak. Jadi saya ya betul-betul nonton, tapi ketika bola masuk ya cukup alhamdulillah, nanti terus mulai lagi berdoa dan terus berdoa. Waduh, luar biasa. Ya, berarti yang trepet Bapak ya Pak ya? Iya, jadi kami itu kalau sudah di Tiara ini main, yaitu sudah tegang begitu, saya sudah fokus ya, hanya doa itu saja yang kami berikan kepada anak saya untuk bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Kalau sudah selesai baru kami bisa tepuk-tepuk gitu. Kalau udah menang gitu. Tapi Bapak menyangka Mutiara akan menjadi juara tunggal putri AJC? Saya sejak awal di AJC ini, sejak awal saya sudah yakin kalau di Tiara ini bisa juara. Nah, kemudian nanti kalau di junior dunia junior itu saya juga punya keyakinan dari awal, karena saya melihat peta kekuatan bulu tangkis itu masih di Asia. Gitu. Luar biasa loh ya, mudah-mudahan terjawab doanya gitu ya Pak ya, bisa juga juara di kejuaraan dunia junior. Ibu, bagaimana sih karakter seorang Mutiara ini di mata Ibu? Mutiara itu anaknya baik, jadi dia setiap kali mau lomba begitu, mau berangkat, dia selalu bilang, ayah, ibu, kakak, adik mau berangkat, doain ya. Pasti seperti itu. Dan setelah selesai pun dia juga ngabari, alhamdulillah hari ini adik diberi rezeki, adik bisa menang. Jadi dia selalu berkarakter baik seperti itu. Mempunyai karakter yang baik ya Bu. Ya itu dia, sudah saya hadirkan semua narasumber di sini. Sekarang saatnya rekan-rekan media yang bertanya. Karena tadi saya udah tanya terus, gantian ya. Rekan-rekan media boleh bertanya kepada narasumber yang sudah hadir di sini. Boleh memilih siapa saja yang ingin ditanya. Silakan. Ya, mohon ditanyanya kepada siapa. Terima kasih Mbak Yuni. Saya sudah sering kali bertanya ke Pak Yopi, sekarang gantian Pak Supono saja. Ya. Pak Supono, ini kemenangan Mutiara di AJC ini kan dari PP Jarum kan ada apresiasi Pak, dari Jarum Foundation. Terus dari PBSI Ngawi sendiri atau mungkin dari Jawa Timur, dari PBSI-nya Jawa Timur, barangkali juga akan memberikan apresiasi. Kalau iya, kira-kira bulannya apa Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi apresiasi tetap akan kita berikan, karena kita nanti akan ada komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten tentu, dengan KONI, juga dengan Pemprov Jawa Timur. Kami juga belum bisa memberi pandangan terkait dengan wujud dari apresiasi. Tetapi apresiasi tentu harus kita berikan, karena ini adalah merupakan bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada sang atlet yang sudah membawa nama harum Ngawi, termasuk juga Indonesia, dan tidak kalah pentingnya juga dari PB Jarum yang sudah mencetak atlet yang sudah 26 tahun juara itu belum berada di Indonesia. Tetap kami akan melakukan apresiasi itu Mas, sehingga itu bagian dari rasa terima kasih kami kepada sang atlet. Baik, terima kasih Pak Supeno. Kemudian penanya lainnya ada, itu Mbak yang di belakang. Terima kasih. Pertanyaan pertama buat Mutiara. Sejauh ini kan berarti udah bisa juara AJC ini di 2023 ini. Nah selama ini pelatihan yang ada di PB Jarum tuh kayak gimana sih kok bisa sampai buat Mutiara bisa juara setelah 26 tahun Indonesia bisa dikatakan belum juara AJC. Nah itu untuk selanjutnya pertanyaan buat Kak Yopi. Nah after kemenangan Mutiara ini, apakah bakal ada pelatihan tambahan atau pelatihan khusus lagi biar tren bagus ini biar bertahan gitu Pak? Atau bakal seperti apa nanti biar ya atlet-atlet
mungkin perempuan maupun laki-laki di Indonesia ini bisa, dan khususnya PB Jarum bisa juara di tingkat-tingkat nasional seperti ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tiara dulu. Iya, terima kasih Mbak. Kalau dari pelatihan, karena pada dasarnya PB Jarum memang fasilitas masih yang terbaik ya di Indonesia ini. Jadi pastinya dari segi fasilitas maupun penanganan cedera, begitu juga dengan program-program latihan dan pelatih-pelatih yang luar biasa. Pastinya kalau memang anaknya juga bisa, pasti akan maju. Karena latihannya juga menurut saya bukan yang ringan. Memang nggak mudah ya latihan di sini tiap hari ngelawan jenuh. Tapi kalau memang sungguh-sungguh dan mau mengikuti program dengan baik, pasti akan muncul hasil yang dari apa yang kita usahain sih. Baik, dari Pak Yopi. Jadi dari saya itu otomatis begitu Mutiara juara itu yang lain selalu bergairah. Terakhir kita kejuaraan pembangunan Jaya Raya International Junior Grand Prix itu berhasil merebut 8 dari 14 nomor. Salah satunya juga diikuti oleh adik-adiknya Mutiara yang U17, U15. Tunggal putrinya juga mulai berhasil menjadi juara. Ya biasanya kan ganda putra, ganda putri, tunggal putra ini sudah mulai komplit, dari mulai tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, semuanya menyumbangkan nomor, menyumbangkan juara, sehingga kita menjadikan merebut 8 dari 14 nomor. Itu kejuaraannya internasional, diikuti oleh semua negara yang di Asia. Itu bukan hal yang gampang. Mungkin levelnya sedikit di bawah Asia Junior, tapi sudah ada tanda-tanda. Bahkan di semifinal yang tunggal putri itu 3 itu dari PB Jarum, Alista, Jolin, sama Yasmin. Dan itu kelasnya atau layer berikutnya dari Mutiara yang akan nantinya meneruskan jejaknya Mutiara di level yang berikutnya. Di level bawahnya juga kita sudah menyiapkan semua, makanya kita tidak akan lupa selalu mengadakan audisi. Karena apa? Karena audisi adalah mengisi layer berikutnya. Kalau tahunnya berganti 2024, anak-anak yang diterima nanti di audisi 2023 itu mengisi layer bawahnya. Itu selalu akan komplit, sehingga mata rantainya PB Jarum untuk melakukan kaderisasi terus menerus, terus terjaga. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Yopi. Masih ada? Silakan Mas, yang di depan. Terima kasih. Kenal Rudin dari Antara. Mungkin saya ingin bertanya sama bapaknya Mbak Mutiara. Mungkin terkait dengan potensinya. Kalau tadi kan sempat cerita bahwa Mbak Mutiara sebenarnya suka menyanyi, tapi ternyata pilihannya pada bulu tangkis. Mungkin bisa diceritakan apakah mungkin bapaknya juga suka bulu tangkis atau gimana? Terus kemudian dari kecil anaknya itu dimaksa untuk bulu tangkis atau gimana? Melihat potensi anaknya ini, kemudian sampai dia masuk PB Jarum itu apakah mungkin memang dari orang tua juga mendorong seperti itu, atau mungkin ada dari dorongan dari pelatih atau mungkin dari PBSI? Kebetulan di sini wartawan ini punya anak semua Pak ini, suka bulu tangkis. Terima kasih. Ya, baik, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Agaknya pikiran teman-teman wartawan ini bagus. Pasti itu turunan orang tuanya kan gitu. Tapi meleset Mas. Jadi saya itu sama sekali bukan pemain badminton. Karena di Tiara ini masuk klub kecil di Ngawi, kemudian suka badminton, baru saya pinjam raketnya untuk main badminton. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan ya, kebetulan saja untuk di Mutiara ini yang dulu pengen ke musik tapi kami arahkan ke badminton. Nah, kebetulan ketemu bakatnya ternyata di situ. Jadi latihannya rutin, sergap, tidak pernah
lowong dalam latihan itu dan selalu mengikuti kemana pelatihnya itu melatih, dia selalu ikut. Jadi latihannya betul-betul intensif. Nah, kemudian masuk Jarum ini melalui audisi tahun 2016. Itu pertama ikut di Solo, untuk mendaftar pertama ikut di Solo. Nah, kalah di 8 besar, akhirnya tidak lolos. Dan yang mengalahkan adalah temannya yang sekarang di sini, yaitu Ciara. Itu teman yang mengalahkan Tiara waktu audisi Solo. Kemudian anak ini keinginannya sangat kuat untuk masuk Jarum di tahun itu, tidak mau ditunda. Akhirnya kami mendaftarkan lagi yang audisi Surabaya. Pas hari terakhir itu kami daftarkan dan masuk menjadi peserta. Kemudian kami antarkan ke kos dekat GOR di Surabaya itu. Nah, kami terpaksa harus gantian sama ibunya ini untuk mendampingi karena kami juga bekerja, sehingga sampai akhirnya di Surabaya itu anak ini juga kalah di 8 besar. Kalah di 8 besar, kami sudah siang itu sudah berkemas-kemas mau pulang. Dari panitia audisi mengumumkan atlet yang kalah di 8 besar jangan pulang dulu. Akhirnya tidak jadi berkemas, saya nunggu sampai sore, ternyata dikumpulkan. Sehingga mungkin teman-teman media masih ingat dulu ketika ada yang menulis Ishak tangis mutiara. Itu karena kalah di 8 besar, anak ini lari ke belakang GOR, saya peluk begitu, katanya minta pertandingan agar diulang karena kalah. Ya gak mungkin kan, kamu juga nanti kalau rezeki kamu tahun depan barangkali nangis minta diulang, sehingga ada kisah tangis mutiara itu. Nah, kami nunggu sampai sore, akhirnya dikumpulkan dan ternyata alhamdulillah di Mutiara ini mendapat namanya super tiket untuk bisa lolos di final di Kudus ini. Nah, akhirnya dia berjuang lagi di Kudus ini, bertanding dan alhamdulillah waktu itu 7 kali pertandingan itu nggak pernah kalah, walaupun kemenangan bukan untuk jadi pedoman. Dan akhirnya masuk di karantina dan 10 hari waktu itu karantinanya. Pas pengumuman karantina kami datang lagi ke sini dan alhamdulillah lolos menjadi atlet resmi diambil Jarum. Itu mas ceritanya. Berarti tidak ada jalur sama sekali lah ya Pak ya? Tidak ada kayaknya. Tapi yang pertanyaan yang utamanya kenapa bulu tangkis yang dipilih? Begini, karena anak ini awalnya melihat pertandingan bulu tangkis di TV, jadi dia punya keinginan ingin menjadi atlet bulu tangkis. Awalnya memang dari media TV lihat itu termotivasi untuk menjadi atlet bulu tangkis, gitu kan? Baik, itu jelas tadi jawabannya. Jadi yang punya anak banyak boleh ikut audisi ya kan? Siapa tahu nggak sejalur media jalurnya, tapi anaknya bisa jadi juara bulu tangkis kan? Ya kan? Siapa tahu. Oke, yang terakhir adalah mau dengar tips dari Mutiara buat adik-adik yang ikut audisi. Buat kasih tips-tipsnya dong, Mut, supaya mereka juga bisa jadi next Mutiara. Tips apa sih? Ya maksudnya kalau mau ikut audisi, kalau nggak lolos gimana, kalau lolos gimana, biar semangat Bud yang ada di sini Bud. Buat adik-adik yang ikut audisi, kalau misalkan ini belum lolos, masih banyak kesempatan buat tahun depan karena PB Jarum pasti nggak berhenti buat cari bakat-bakat baru buat Indonesia. Dan buat mungkin yang rezekinya lolos hari ini bisa berpikir kalau ini tuh cuman permulaan dari apa yang kalian mulai selama ini. Jadi kedepannya semoga kalian bisa tetap terus semangat dan nggak berpuas diri. Ya, itu dari Mutiara. Pertama, intinya harus tetap berjuang ya Bud ya. Yang penting pertandingan tidak bisa diulang. Jadi harus tetap berjuang untuk menjadi seorang juara. Oke, baik rekan-rekan media dan para hadirin, saatnya kita akan memberikan penghargaan kepada Mutiara. Saya meminta kesediaan Pak Yopi untuk memberikan penghargaan berupa cekbor tentunya sebesar 45 juta rupiah dari Pak Yopi akan
diberikan kepada Mutiara. Silakan diabadikan. Oke, kita akan segera memulai sesi foto. Oke, setnya sudah oke, Mas Robli, harus digeser-geser atau sudah oke? Oke, cukup. Lagi lihat sini, lihat sini. Pindah Mas. Ya. Lihat sini, lihat sini. Oke. Posisi nih. Memberikan penghormatan buat Pak Suwoto ini. Ya dekat sama Mutiara. Siap. Oke. Sesi selanjutnya narasumber dan Mutiara ya, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pak Yopi, Pak Supeno dan Mutiara mohon berfoto lagi bertiga. Oke, Pak Supeno dan Mutiara. Terima kasih Bapak dan Ibu Mutiara sudah hadir dengan seragam baju biru yang mudah terlihat, gitu ya Pak Ibu ya. Sorry, boleh geser di tengah tulisan. Geser sedikit, ya. Lagi. Kurang lagi. Ya. Kurang dikit. Oke, Pak Yopi. Ya. Berlian, ayo. Sampai sini. Oh, Berlian. Berlian, kakaknya ini. Iya, ini kakaknya Mutiara. Udah sampai sini kalian, ayo. Mut, mirip banget, Mut. Hah, nggak mirip? Oh, oke, salah. Ya. Oke. Kembar. Terima kasih Pak Yopi, Pak Supeno boleh kembali ke tempat ini. Terima kasih Pak Yopi. Ini kayak kembaran nih, ganda putri. Oke, kemudian Mutiara sendiri. Terima kasih. Sendiri, Mut. Oke. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mutiara. Selamat. Silakan kembali.